Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan program Ruang Publik yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, pemerintahan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sudah seyogianya menerapkan prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan juga transparansi atas hadirnya kritik, saran, dan komentar dari masyarakat hingga mitra pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik seperti pemerintah mengeluarkan kebijakan dan juga regulasi, di mana kita mengetahui bahwa masyarakat dan juga mitra pemerintahan sebagai social control terhadap terlaksananya pemerintah yang baik atau yang dikenal dengan istilah good governance. Hal ini sangat bertujuan baik untuk kepentingan masyarakat yang dibentuk dalam suatu kebijakan yang bersifat transparansi dan peduli terhadap kepentingan umum. Lantas seperti apakah yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan seperti apa pula terkait indikator-indikator dalam pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengapa perlu pemerintah harus menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik ini untuk menjadikan satu wilayah tersebut baik di mata masyarakat dan juga di dunia nasional. Untuk pembahasannya pemirsa, kami mengangkat tema yang sangat menarik sekali untuk kita bahas ke hadapan Anda tentunya di sore hari ini, yakni berkaitan tentang perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2019 sampai dengan Maret 2023 pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tentunya saya tidak sendiri hari ini pemirsa karena saya sudah menghadirkan narasumber-narasumber hebat yang akan kompeten untuk akan hal ini. Saya sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Lasro Marbun selaku Inspektur Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore, apa kabarnya Pak Lasro? Selamat sore Bang, selamat sore seluruh pemirsa TVRI Stasiun Medan. Kita hidup bahagia dan selama berpuasa kepada berpuasa. Yang tidak berpuasa, selamat bertoleransi untuk kita selalu bersyukur. Bagaimana kesibukannya Pak belakangan ini? Ya sibuk karena memang perjuangan ini semakin bermuara kepada dermaga akhir. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang harus semakin sibuk. Baik, dan yang kedua pemirsa, saya juga akan perkenalkan ke hadapan Anda langsung kepada yang terhormat Profesor Dr. Iskandar Muda SE MSc AK selaku guru besar dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Apa kabar Anda hari ini? Ya, waalaikumsalam Pak Azril Nasution. Kabarnya baik ya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik, dan pemirsa kami informasikan lagi acara ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Baik, seperti yang saya informasikan tadi terkait tema kita sangat menarik sekali. Untuk hal ini saya ingin Anda berpartisipasi dan gabung di telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Kami tunggu kehadiran Anda 1 jam ke depan. Baik, nah pemirsa, untuk mensingkat waktu ini agar pemahaman kita lebih lagi terkait tema yang sangat menarik sekali ini, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2019 hingga Maret 2023 ini pada lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini. Mungkin saya alamatkan pertanyaan yang pertama ini kepada Pak Lasro Marbun selaku Inspektur Provinsi Sumatera Utara ini, apa yang menjadi latar belakang mengapa pemerintah harus menjadikan tata kelola pemerintahan ini secara baik, Pak? Terima kasih Bang. Jadi mengapa tata kelola pemerintah ini menjadi sangat berperhatian dari Pemprov Su? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, tidak ada manusia yang mau hidup stuck. Setuju. Jadi demikian juga ada lembaga, Pemprov Su sebagai lembaga yang dibiayai publik tentu berkewajiban merespon perkembangan dinamika dan tuntutan dari yang membiayai pemerintahan, yaitu masyarakat. Yang kedua adalah Pak Gubernur dan Pak Wagub waktu itu pada waktu mau mengabdikan diri menjadi Gubernur dan Wagub itu melontarkan janji Sumatera Utara maju, aman, dan bermartabat. Kita garis bawahi maju dan bermartabat. Dan kalau kita garis bawahi maju itu berarti maju fisik non fisik. Salah satu non fisik itu adalah tata kelola. Yang ketiga adalah bahwa tentu setiap pemimpin, setiap insan ingin berbuat sesuatu yang kelak dikenang orang. Kebetulan Sumatera Utara ini perlu, sudah agak lama dia terkoreksi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka sangat tepat terapi itu, maka tata kelola menjadi kebutuhan. Jadi terus yang keempat adalah tata kelola ini adalah sesungguhnya merupakan behavior birokrasi sebenarnya. Jadi harus menjadi kebiasaan dia, terus harus menjadi values dia yang teraktualisasi, walaupun kita tidak bisa memegang secara langsung karena dia bukan benda, tetapi bisa di-touch, bisa dirasakan
Dirasakan itu salah satu pertanda sebagaimana sering dikemukakan dalam manajemen modern itu, saya hadir tidak harus dengan fisik, tapi hadir dengan vision. Demikian juga tata kelola. Jadi Pak Gubernur boleh berkantor di Ponorogo, tetapi setiap orang yang menghampiri institusi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mulai dari tingkat SMA, SMK, SLB, itu yang paling terdepan, itu bisa terasa bahwa ada perubahan. Ada perubahan. Terus yang kelima, yang terakhir adalah yang paling penting adalah sebagai suatu perubahan, janji perubahan pada awal pemerintahan ini harus diwujudkan. Tidak mungkin suatu sistem berubah tanpa software-nya berubah. Jadi tata kelola itu merupakan perangkat lunak dari sebuah sistem pemerintahan. Nah, 5 itulah menjadi latar belakang mengapa Pemprov Su sangat perhatian terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, Pak Lasro, terima kasih. Sebelum ke Profesor Iskandar ini, saya juga ingin tadi mencermati dan mengamati terkait kebiasaan dalam tata kelola pemerintahan yang baik ini. Kalau siogianya Pak mengingat bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini memiliki yang namanya kabupaten dan juga kota, yakni 33 kabupaten dan kota terletak di wilayah Sumatera Utara ini. Mengingat Bapak sebagai inspektor nih, bagaimana tata kelola dan juga supervisi yang Bapak lakukan hingga ke daerah agar terciptanya lah tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Sumatera? Jadi di hampir seluruh dunia mengakui bahwa keteladanan itu merupakan sebuah atom nuklir, istilah saya, atau nuklir yang bisa membuat perubahan besar. Nah, kami waktu itu 2019, saya ini di sini mulai 2019 tanggal 9 Agustus, baru 2020 kita matangkan dulu. Jadi ada kesepakatan juga dengan Bapak, kita matangkan dulu, jangan kita berkoar-koar keluar sementara. Dalam hal apa ini Pak yang dimatangkan? Dimatangkannya misalnya pelayanannya kah atau pembangunannya? Terutama karena kebetulan saya menangani tata kelola, jadi tata kelola yang saya tangani kan tadi misalnya kepentingan publik, terus pertanggungjawaban, tata kelola keuangan, barang milik daerah, lebih lanjut lagi pelaporan, terus keuangan daerah, kita tata dulu internal kita dengan jangan kita menilai, tapi nilai oleh kementerian lembaga, KPK, BPK, Kemendagri, Menpan RB gitu. Itu kita kembangkan, baru 2021 barulah kami bergerak keluar. Jadi sekitar bulan Juni saya lapor Bapak, pada bulan Januari saya bilang 2021 itu saya akan keluar Pak dari kandang ini, dari kandang besar ini. Pemprov Su ini saya akan menjadi kita akan menjadi provinsi lepas Pemprov. Kalau Pemprov itu kan lembaga dia. Jadi tapi kalau provinsi kan menjadi wilayah. Kalau saya bicara provinsi berarti ada 34 pemerintah daerah di situ. Satu ikut provinsi, terdapat Provinsi Sumut ya? 33 kabupaten kota. Mulai 2021 bulan Juni kita berangkat ke desa, kita berangkat ke SMA, SMK, bahkan 2022 kita sudah berangkat ke SD, SMP, Puskesmas. Lalu karena mengapa? Karena kita sudah memperoleh pengakuan dari lembaga hebat lah, katakan begitu. KPK misalnya di bidang pencegahan korupsi, di bidang monitoring pengendalian korupsi, lalu anggaran sudah mulai bebas, sudah mulai bagus, pelayanan publik kita oleh Ombudsman sudah bagus, gitu ya. Dari 28 menjadi 5, terus tadi dari 26 pencegahan korupsi menjadi nomor 1 regional Sumatera, nomor 7 Indonesia gitu kan. Luar biasa. Secara SPK sekarang kita nomor 4 Indonesia, dari dulu 32 mungkin. Nah, itu keluar kita menurunkan perubahan-perubahan ini dan meyakinkan semua pihak bahwa Sumatera Utara itu bisa unggul dan pernah unggul memang pada zamannya. Dalam hal apa yang paling unggul kita Pak bisa dikatakan? Unggul sekarang ya kayak tadi saya bilang, misalnya contoh aja yang terakhir ini. Mana ada pernah pelayanan publik Sumatera Utara ini bisa dibanggakan karena semua urusan menggunakan tunai. Tapi hari ini kita bisa masuk 5 besar nasional. Kita nomor 5. Terus baru yang terakhir ini kita dulu orang nggak percaya kalau kita bisa punya e-katalog portal lokal yang memasarkan produk kita. Sekarang kita 52 etalase, sekitar 15.000 produk Sumatera Utara masuk di dalam itu. Dan kita kemarin meraih nomor 3 nasional. Yang dulu tidak pernah terjadi itu, tapi dengan komitmen Pak Gubernur dan ada anak buah yang mau bekerja untuk itu, sedikit memang memaksa. Dan kita bilang sama Bapak, dipaksa Pak ya, kita janjikan bahwa kalau tidak bisa kita selesaikan dalam waktu bulanan itu, dan berhasil. Lalu pandemi COVID dengan persoalan dengan segala karakter di Sumatera Utara luar biasa ini, kita bisa nomor 2. Jadi kan itu sesuatu hal yang menurut kami prestisius ya Pak? Ya saya bilang sih pekerjaan ketulusan dan ada contoh komitmen pimpinan
dorongan yang kuat, ada yang mau bekerja bisa dicapai gitu. Jadi Sumatera Utara ini bisa hebat dan luar biasa. Baik, nanti akan saya tanyakan juga terkait target-target yang diberikan mungkin dari Bapak Gubsu kita terhadap Bapak selaku inspektor ini untuk bisa mengentaskan terhadap masalah-masalah yang terjadi di pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini sehingga terjadinya ataupun terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik itu seperti apa nanti target-target yang diberikan. Saya langsung ke Bapak Profesor Iskandar Muda ini terkait sebenarnya Pak ada dua hal yang ingin saya katakan ke Bapak. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan definisi tata kelola pemerintahan dari garis besar sudut pandang seorang guru besar di bidang ilmu akuntansi sektor publik dan juga mengapa perlu terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik itu? Seperti apa yang maksud? Ya, terima kasih para Bapak Moderator dan juga pemirsa pada 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Jadi kita mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik ini, alangkah baiknya kita mengacu pada yang namanya Undang-Undang Nomor 23 ya kan, tahun 2014 tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang dikatakan di undang-undang tersebut gitu ya, ini saya lihat saja ya, bahwasanya dalam tata kelola pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang punya kepastian hukum gitu ya. Kemudian tertib. Kemudian penyelenggaraan negara berorientasi pada kepentingan umum. Kemudian keterbukaan ya. Kemudian profesional ya. Kemudian proporsional ya. Kemudian accountable, efisien, efektif, dan adil gitu ya. Nah, sehingga dengan definisi menurut undang-undang ya, payung hukum yang tertinggi gitu ya, maka kita pemerintah Sumatera Utara itu akan dapat meyakini ya, bukan dapat meyakini saja, tetapi harus gitu ya, mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik ini sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, yang bebas dari tindakan koruptif ya, kemudian menjunjung tinggi pelayanan publik ya, dan juga punya kinerja yang tinggi gitu ya. Baik, nyatanya Pak seperti implementasinya di lapangan itu dilihat dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu dari sudut pandang guru besar sendiri. Seperti apa sejauh ini yang telah dilakukan? Ya, kalau kita berbicara mengenai implementasinya, maka nanti kita bicara pengukurannya gitu ya. Maka kita bicara indikatornya gitu ya. Nah, jadi dari indikator yang sudah disampaikan Pak Marbun tadi gitu ya, itu menurut catatan sudah ada indikator yang tercapai gitu ya, 23 indikator ya, boleh saya bacakan? Boleh Pak, silakan. Ya, pertama adalah 20 indikator yang sudah berhasil secara nasional, yaitu maturitas SPIP di level 3, itu capaian yang berhasil ya. Kemudian kapabilitas APIP di level 3. Kemudian indeks efektivitas pengendalian korupsinya di level 3. Ya, kemudian juga penerapan manajemen risiko sudah pada level 3 ya. Kemudian kepatuhan pelayanan publik pada level 5 nasional di level tingkat provinsi ya, karena ada di level kabupaten juga gitu ya. Kemudian ada nilai monitoring center prevention ya, 94 peringkat untuk regional Sumatera Utara nomor 1 ya, dan 10 besar nasional untuk provinsi. Baik. Nah, itu yang capai ya. Kemudian nilai capaian strategis nasional pencegahan korupsi nilainya 83,5 ya. Kemudian peringkat 4 nasional untuk lingkup provinsi ya. Yang ke-8 peringkat 3 nasional untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengadaan barang dan jasa. Kemudian peringkat 2 regional Pulau Sumatera untuk penanganan COVID-19. Kemudian 8 kali opini WTP. Nah, itu luar biasa juga itu ya. Opini WTP untuk laporan keuangan yang diaudit oleh BPK RI. Kemudian zona hijau untuk kualitas pelayanan publik. Kemudian juga keterbukaan informasi publik gitu ya. Sedangkan penghargaan ada 80 penghargaan yang sudah dicapai dari 2019 sampai per Maret Pak ya. Iya, per Maret 2023 gitu Pak ya. Salah satunya berupa anugerah keterbukaan informasi publik, penghargaan 10 besar provinsi dalam pengendalian inflasi, kemudian anugerah meritokrasi, kemudian anugerah KPAI 2022, kemudian penghargaan P4GN, kemudian penghargaan penyidik tindak pidana ketenagakerjaan, penghargaan Hari Anak Nasional, penghargaan perlindungan konsumen, penghargaan gerakan ekonomi kreatif nasional, penghargaan kepatuhan pelayanan publik, penghargaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, kemudian penghargaan penanganan COVID nomor 2 Pak ya. Iya, secara nasional ya Pak ya, nomor 2, yang baru diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, nomor 2. Kemudian juga penghargaan kelompok masyarakat pengawas perikanan teladan di tingkat nasional 2022 dan anugerah K3 tahun 2022. Itu ada 14 Pak ya, tapi ada 80. 80. Tapi saya belum
nggak hafal semuanya gitu. Baik Pak Profesor, kalau kita melihat bahwa indikator dan juga penghargaan-penghargaan yang telah diraih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini bisa dikatakan bahwa capaian-capaian dari target yang diberikan Pak Gubsu kepada jajarannya ini, dalam hal ini Pak Inspektur Lasro Marbun ini, artinya sudah benar-benar terlaksana. Tapi kita juga ingin tahu capaian target ini sebenarnya butuh effort seperti apakah yang dibawa dari 2019 hingga 2023. Saya akan tanyakan terlebih dahulu ke Pak Lasro, nanti juga bisa Bapak tanggapi ya. Seperti apa itu Pak perubahan yang dibawa dari 2019 hingga 2023 capaian-capaiannya? Capaian-capaian itu dilihat pada masyarakat sebenarnya. Jadi tidak boleh juga menepuk dada Pemprov ini. Kami lihat masyarakat, apakah masyarakat itu semakin mudah untuk mengakses data, informasi, dan pelayanan dari Pemprov Su. Terbukti tadi bahwa pelayanan publik kita akan itu dinilai dari publik juga, Pak. Penilaiannya ini Pak berbentuk seperti apa Ya, indikatornya? jadi Ombudsman menilai kita, menilai juga kepada masyarakat. KPK juga gitu, menilai kita, tanya juga kepada masyarakat kan. Melalui gitu. kuesioner kah atau secara Iya. daring? Kalau mereka ada yang pakai kuesioner, ada yang pakai, saya tak tahunya gitu ya. Jadi itu lebih baik dan KPK kan saya kira tidak diragukan lagi. Setuju. Ada 2 KPK kita tadi monitoring center for prevention. Terus yang kedua strategi pencegahan korupsi, itu luar biasa dari 28 tadi 2019 itu 28 kita melonjak jadi nomor 7, terus nomor 1 Regulus Sumatera. Yang paling mencengangkan lagi strategi pencegahan korupsi tadi dari 26 kita 32 nggak salah 32 sekarang nomor 4 nasional. Effort yang dilakukan itu apa sih Pak? Nah, sebenarnya? lakukan itu adalah Pak Gubernur sebagai sosok dan Pak Wagub, kita tidak neko-neko, tidak minta sesuatu dari kami. Jadi maunya kerja saja gitu. Terus saya juga sebagai inspektur yang menjadi lead sektor tata kelola ini juga karena saya tahu perusahaan kecil juga, cukup diisi satu piring nasi juga selesai saya kira. Aku juga mungkin satu botol itu sudah selesai. Jadi artinya perubahan-perubahan itu adalah contoh komitmen dan memahami keadaan awal dari masa kepemimpinan beliau-beliau gitu. Saya kira kita harus mau berkata apa adanya gitu, bahwa pada 2018 itu beberapa tahun belakangan dimundurkan gitu. Memang keadaan kita cukup memprihatinkan gitu ya. Dan walaupun saya waktu itu nggak di sini, tapi saya ikut mencermati karena saya putara di sini juga begitu. Sangat pilu lah gitu, katakanlah pilu begitu. Nah dari situ kita berangkat, maka kita bikin list Pak. Kita bikin list, waktu itu saya bikin list pertama 7 dulu. Terus berkembang menjadi 11. Kita kembangkan lagi. Saya atas petunjuk Pak Gubernur atau arahan Pak Gubernur, kita kembangkan lagi 2022 itu menjadi 21. Nah sekarang 2023 menjadi 36. Jadi harus berani sudah merambah kepada seluruh urusan pemerintahan. Oke. Di bidang kesehatan misalnya saya kemarin baru bicara kemiskinan. Kita sekarang peringkat ke-17. Kita maunya menjadi 10. Demikian juga dengan stunting, kita 21, kenapa kita nggak bisa 15? Jadi seperti itu terus dilakukan, monitor terus, ya sedikit marah juga mau nggak mau kan, marah juga, kita sidak juga, kita kasih tahu juga, kita solusi jika sudah marah, kasih juga ide, kasih juga jalan keluar gitu, seperti itu. Dan mereka, teman-teman itu semua jajaran jadi mempunyai keyakinan bahwa ini bukan hanya tertulis tapi juga aksi gitu. Seperti itu yang kita lakukan. Baru apakah kita diam saja? Enggak juga gitu. Sekarang kita dorong mereka semua mempunyai survei pelanggan. Jadi nggak bisa, oh saya udah hebat, nggak bisa. Harus ada survei pelanggannya, ada nggak kamu bikin gitu loh. Nah, kalau nggak bisa kita pandu. Ini udah kosong, tapi Anda jangan rekayasa. Dan kami ya terakhir ini kami mempunyai spionase lah begitu. Spionase antara lain kan ya teman-teman juga gitu kan. Jadi jangan juga kita dibohong di kertas gitu. Seperti itu yang kita lakukan, Pak Bang. Baik, untuk partisipasi publik tadi seperti Bapak bilang untuk seperti adanya kuesioner itu juga menjadi perhatian ya, Pak. Perhatian, kalau melihat partisipasi publik ini Pak, banyak yang dari masyarakat ini juga sebagai social controller terhadap kebijakan ataupun regulasi-regulasi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya ini. Sebenarnya sumbangsi dari kehadiran mereka ini untuk tata kelola pemerintahan yang baik itu seperti apa nanti Pak yang dibutuhkan? Cukup besar. Tetapi Pak, sesaat lagi kita akan hadirkan perbincangan yang sangat menarik sekali dengan Profesor Iskandar Muda dan juga Pak Lasro Marbun ini. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ruang Publik.
Ya, pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Ruang Publik yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan tema menariknya pasti untuk kami bahas ke hadapan Anda, yakni perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2019 hingga Maret 2023 pada pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dengan narasumber yang masih bersedia untuk memberikan pandangan dan juga perspektif luasnya terkait temanya. Ada Bapak Lasro Marbun selaku Inspektur Provinsi Sumatera Utara dan juga disusul dengan hadirnya Profesor Dr. Iskandar Muda SEMSI selaku Guru Besar dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik. Nah, untuk itu pemirsa, kami harapkan kehadiran Anda di telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Nah, baik, untuk menyambung tadi untuk perbincangan kita dari Pak Lasro dan juga dari Prof, saya ingin mendapatkan pandangan terkait tentang usaha-usaha ataupun effort yang telah dilalui dari Inspektur Provinsi Sumatera Utara ini yang bekerja sama hingga ke daerah ini dalam mencapai tata kelola pemerintah yang baik itu seperti apa? Ya. Pandangan Anda, mungkin adakah indikator-indikator tertentu hingga implementasi-implementasi yang perlu untuk kita ketahui sebagai masyarakatnya? Silakan, Ya, Pak. terima kasih Pak Moderator, Pak Azril, dan juga Pak Lasro. Nah, di sini dalam sudut pandang upaya, effort ya, dan juga capaian dari beberapa indikator yang sudah dicapai tadi kan, ada 22, 80 penghargaan gitu kan. Nah, kita juga harus melakukan yang namanya survei kepuasan. Itu langsung dari publiknya ya, Pak ya? Iya, Pak. Nah, jadi survei kepuasan ini banyak perspektif, Pak ya. Nah, jadi ada menurut perspektif apa tadi, Pak? Ombudsman, Pak ya. Ya. Ombudsman punya survei. Kemudian juga Kemenpan punya survei, ya kan? KPK. Kemudian juga KPK punya survei, kepuasan publik nih Pak ya. Kemudian BPK juga survei. Kemudian ICW juga mereka punya survei gitu ya. Nah, jadi itu masing-masing punya indeksnya Pak ya. Nah, jadi nanti mungkin bisa kita bandingkan saja ya. Ini terlalu terlalu akademis gitu ya. Jadi beberapa indikator capaian yang tertuang secara kuantitatif. Nah, itu perlu kita tabulasi gitu ya, kita deskripsikan ya, sejauh mana level pencapaian menurut beberapa survei kepuasan ya, customer satisfaction tersebut gitu ya. Nah, itu semuanya ada datanya Pak ya, di beberapa lembaga-lembaga tinggi negara tadi gitu ya. Nah, itu perlu kita kompilasi ya, perlu kita tabulasi kembali ya, sejauh mana level kepuasan atas capaian dari beberapa indikator tadi Pak ya. Jadi customer satisfaction itu biasa Pak di sektor private gitu ya. Misalnya kan kalau kita berhubungan ke bank, apalagi bank swasta gitu kan, setelah kita berhubungan dengan teller, lantas muncul kuesioner gitu kan. Puas atau enggak gitu kan, langsung isi. Partisipasi publik yang artinya diminta ya Pak selalu untuk mengkaji Ya. dan juga menilai terjadinya penyelenggara yang baik atau tidak ya. Betul Pak. Setiap aplikasi begitu juga. Setelah kita gunakan langsung ya survei kepuasan ya. Jadi setiap aktivitas itu harus ada survei kepuasan gitu ya. Ya nanti mungkin perlu kita seminarkan ya atau juga tabulasi kembali atas capaian tersebut ya berdasarkan perspektif pihak ketiga Pak ya. Nah, ini saya kira. Terima kasih. Baik, Pak. Kalau kita berbicara terkait tentang partisipasi publik dalam hal mungkin memberikan pelayanan yang baik ini, mengingat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik ini juga hadir yang namanya social controller, yakni dari masyarakat maupun mitra pemerintahannya. Kalau dari Pak Lasro selaku Inspektur Provinsi Sumatera Utara ini, berapa pentingkah atau seberapa jauh pentingnya hadir dari masyarakat sebagai partisipasi publik dalam mengkaji ataupun mensupervisi hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik itu, Pak? Ya, terima kasih. Apapun kata orang mengenai dirinya tentu menjadi tidak bisa terhilangkan dari sifat subjektif. Maka Setuju. orang lain yang akan memberikan nilai sesungguhnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kita punya beberapa aplikasi untuk pengaduan publik. Misalnya hari ini ada tujuh provinsi yang punya akses langsung pengaduan publik dengan KPK, hanya 7. Salah satu Sumatera Utara diantaranya. Wow, 5 baru. Ada juga span lapor, ada juga masing-masing membangun. Dan untuk itu Inspektorat sendiri misalnya tiap tahun. Jadi ada memang mengenai pengaduan publik ini bisa bias dia kalau tidak dimaknai secara utuh misalnya. Jadi ada kepercayaan publik tinggi kepada satu institusi apabila publik semakin berani melaporkan itu. Tapi bisa juga memang kalau tidak utuh dia seakan-akan kalau banyak pengaduan publik itu dia semakin banyak persoalan. Sesungguhnya tidak begitu. Kalau kami di Pemprovsu
melalui inspektorat bahwa semakin kami buka ini keran untuk pengaduan publik, maka semakin banyak yang kami terima. Pak, pengaduan ini apakah bentuk dalam direct message atau bisa secara langsung? Yes, kami punya aplikasi. Tadi saya bilang ada yang langsung terintegrasi dengan KPK, ada juga dengan Kemenpan RB, ada yang kami sendiri. Nah, kami sendiri itu bisa langsung ke kami, langsung datang, bisa pakai surat itu. Nah, sekedar informasi pada tahun 2019 kita masih 200-an. 2021 kita sudah 400-an. 2022 kita sudah 500-an. Dan luar biasanya adalah 80% itu bisa kita selesaikan dengan merasa puas yang mengadukan gitu loh. Baik itu pribadi, kelompok masyarakat, dan juga institusi-institusi. Jadi itu pertanda bahwa dalam pengelolaan publik semakin banyak orang mau mengadu, berarti semakin dipercaya pengaduan itu bisa diselesaikan. Tapi respon yang dirasakan masyarakat hadir tidak, Pak? Nah, misalnya kami lah contohnya di pendidikan lah misalnya. Saya kira kita masih segar ingatan kita mengenai ada perbuatan nakal dari beberapa oknum di dinas pendidikan, dalam ini guru, kan ke kami datangnya, tempat lain kan datang kami yang menyelesaikan. Padahal kan hanya dua ombudsman sama Pemprovsu. Padahal itu pendidikan kan Pemprovsu. Tapi mereka tidak curiga menyampaikan pengaduan ke Pemprovsu melalui inspektorat. Dan yakin kita selesaikan. Dan mau selesai, begitu kita selesai kita kasih ini hasilnya gitu. Itu pertanda. Baru sekarang ini, tapi saya belum bisa sebutkan masih proses, sama juga gitu. Ke kami datangnya. Artinya padahal itu institusi kita juga. Artinya kan sudah terjadi kepercayaan dan pemisahan antara kasus dengan yang bisa menyelesaikan. Itu pertanda kredibilitas Pemprov ini semakin diakui masyarakat. Kan sangat sederhana. Apa gunanya diadukan ke beliau misalnya? Kan itu. Setuju. Apa gunanya? Toh nggak ada juga. Tapi sekarang hari ini kami sudah menumpuk ini pengaduan masyarakat dan terus kita percepat menyelesaikan. Jangankan yang besar, yang kecil aja misalnya ada institusi kami yang kecil, katakanlah sekolah, merasa dilama-lamain, itu kita selesaikan. Jadi tidak dibiarkan. Setelah selesai kita kasih tahu ini loh hasilnya loh gitu. Coba cek kembali ada nggak yang kecewa seperti itu kita. Jadi bukannya sekedar misalnya berbau korupsi yang besar-besar enggak, tapi pengabaian hak juga kita urus hari ini. Dan satu lagi yang paling yang kami syukuri gitu, sekaligus tantangan juga ya, kalau capek ya capek. Sampai desa, kelurahan, SD SMP itu sudah ke kita. Harusnya kan padahal kan ada daerah lain yang lebih dekat. Setuju. Tapi berarti kan itu pertanda Kepercayaan. ada saluran kepercayaan baru. Seperti demikian juga institusi penegak hukum. Jadi semakin baik kita gitu melayani, semakin banyak kepercayaan itu. Kalau secara energi mah semakin capek, tapi apalah gunanya capek kalau kepercayaan sudah diberikan seperti itu. Baik Pak Lasrok, ternyata bahwa pengaduan publik itu juga bagian dari komitmen untuk dientaskan di Provinsi Sumatera Utara. Kalau kita boleh tahu sepanjang 2019 hingga 2023 itu pengaduan publik yang paling dominan yang dirasakan ataupun yang sudah dientaskan dari Provinsi Sumatera Utara itu yang bisa dilihat nyata dari masyarakat kita itu di bidang apa Pak? Atau sektor apa? Pastilah pendidikan. Selain dari itu Pak? Baru karena banyak sekali masyarakat juga, teman-teman saya juga yang terkait pelayanan publik dalam hal kesehatan sangat minim sekali. Ya, infrastruktur, nah kesehatan, baru pemberian bantuan sosial atau hibah itu di mana-mana itu. Ada di sosial, ada di dinas pertanian, ada di mana-mana itu gitu ya. Baru perilaku. Perilaku ya. Perilaku para aparatur ini gitu. Baik. Jadi perilaku ini bisa karena menyakiti karena tugasnya, bisa juga sekarang karena pribadi gitu. Dan sekarang luar biasa, pribadi juga sudah masuk dan kita selesaikan. Baik. Kita selesaikan, tidak ini bukan urusan dinas, enggak, karena begini, rumus kami meyakini bahwa tidak mungkinlah dia mengadu ke kami, ke Pemprovsu kalau tidak ada harapan. Betapa kecewaan yang bersangkutan mengadu dengan harapan, tidak dikasih harapan itu. Jadi itu aja modelnya. Setuju, benar ya, sekali. Gitu. Baik, saya lantas ke Guru Besar dalam bidang ilmu akuntansi yakni Bapak Profesor Dr. Iskandar Muda terkait sebenarnya Pak apa yang telah diutarakan dan juga disampaikan dari Inspektur Provinsi Sumut Bapak Lasrul Marbun ini menjadi pandangan yang sangat atensi bagi kita semua. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab akan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik ini Pak? Apakah hanya dari inspekturnya atau sampai ke pimpinan daerah-daerahnya Pak? Atau ada juga yang harus kita ketahui lebih? Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya, jadi bicara
pemangku kepentingan lah ya, boleh kita katakan Pak ya. Jadi yang dikatakan pemangku kepentingan dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang baik ini gitu ya, ini banyak Pak ya. Jadi mulai dari instansi vertikal yang ada di Sumatera Utara, ini cukup banyak ya Pak ya. Kemudian juga pihak legislatif, ya kan. Kemudian juga pihak masyarakat, kemudian pihak LSM. Nah ini kan merupakan semua subsistem gitu ya, yang ada di dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik gitu ya. Jadi apabila ini bersinergi ya bersama-sama gitu kan, nah ini akan semakin mempercepat gitu Pak ya, upaya capaian pelayanan publik yang baik gitu. Saya kira Baik, itu, Pak. kalau kita berbicara terkait hadirnya pemerintahan dengan tata kelola pemerintahan yang baik ini, tadi saya membuka dengan prinsip demokrasi dan juga transparansi dan akuntabilitas, yang mana juga saya baca unsur-unsur tersebut harus dimiliki dari provinsi-provinsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itu. Baik, saya kembali ke Pak Lasro ini. Kalau kita kaitkan terhadap hal tersebut, unsur-unsur tersebut sudah benar terimplementasi yang baik atau seperti apa sekarang Pak? Atau hal yang perlu ditambah ini apa lagi di Provinsi Sumut? Nah, sekarang itu kita punya, kami ya, Pemprov Su punya keyakinan konseptual is okay, tetapi faktual itu number one kan gitu. Jadi sebutan dulu orang hanya berpikir bahwa tata kelola ini adalah sebuah kertas ditulis dipenuhi kan gitu. Benar. Sekarang enggak. Dari sekarang stunting Pak, stunting ini kita urus ini kita jadikan menjadi tata kelola. Apa karena ini menjadi atensi dari Presiden Pak? Ya, kalau presiden kan hierarki pemerintahan harus ada. Benar. Memang. Ya. Jadi tapi kan presiden Indonesia, sama Pemprov juga kan nggak punya rakyat, yang punya rakyat kabupaten kota. Tetapi apa gunanya sebilang tadi tulisan kertas itu kalau tidak implementatif kepada masyarakat? Siapa masyarakat itu? Ya itulah ibu hamil, itulah balita, itulah anak SD, itulah anak PAUD, itu kita terus lagi paru-paru juga gitu, penyakit Pak, termasuk tangani masalah kesehatan tadi. Jadi kita selama ini rumah sakit parunya Pemprov Su kan kecil kalau Bapak Ibu itu, kecil gitu. Terus Pak Gubernur bilang pindahkan. Nah, jadi mungkin tahun ini kita akan punya rumah sakit paru yang bagus. Demikian juga ada rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa seperti sudah dilupakan namanya jiwa gitu. Kita sekarang bangun, kita perbaiki sistemnya gitu. Pelayanannya juga ya rumah Pak? sakit haji juga begitu. Kok rumah sakit haji kok begini-begini aja gitu. Itu hal-hal seperti itu menjadi perhatian kita, dan bukan hanya hardnya, tapi juga softnya gitu loh. Itu yang terus kita perbaiki. Artinya jadi konseptual is okay, tapi faktual number one. Jadi harus fakta di masyarakat. Seperti itu yang kami lakukan sekarang. Baik, banyak sekali perbaikan-perbaikan yang sebenarnya ingin diwujudkan lebih lagi ya Pak terhadap pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini. Baik, saya kembali ke Prof. Iskandar ini terkait apa yang ingin saya suarakan dan juga mewakili dari masyarakat kita, sebenarnya manfaat perbaikan pemerintahan yang baik itu dalam hal tata kelolanya ini dengan kita kaitkan terhadap pelayanan kepada masyarakat itu seperti apa tanggapan Anda? Ya, tentu saja yang diinginkan masyarakat itu adalah pelayanan semakin baik gitu ya. Pelayanan semakin Jadi baik. bukan semakin turun gitu ya. Jadi harapan masyarakat udah pasti ya segala keluhannya bisa diakomodir, kemudian juga ditanggapi dengan cepat, Solutif. ya, solid gitu ya. Kemudian juga responsif ya, kemudian juga independen gitu ya. Nah, ini yang diharapkan oleh masyarakat sehingga tidak ada diskriminasi pelayanan oleh masyarakat ya. Karena selama ini masyarakat sudah boleh dikatakan muak lah ya, atau juga bosan gitu ya dengan keadaan yang masa lalu gitu ya, di mana mereka tersisihkan, termarginalkan gitu kan dari sisi pelayanan gitu ya. Jadi kita memanfaatkan perkembangan di era digital dan juga itu harus diadopsi ya dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ya, memanfaatkan peranan teknologi digital gitu ya, sehingga pelayanan publik semakin baik gitu ya, dan masyarakat puas ya, karena yang paling pengguna utamanya adalah masyarakat. Di sini, gitu. Baik. Kalau kita berbicara lagi tentang pelayanan publik, otomatis ada yang dinamakan dengan kritik yang akan hadir kepada pemerintah itu sendiri, dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bolehkah masyarakat memiliki pandangan untuk mengkritik dan juga memberikan saran langsung kepada Inspektur Provinsi Sumatera Utara ini Pak? Seperti apa? Silakan. Jadi sekarang gini, WA pun kami jadikan jadi perhatian. Media? Ya, WA. Jadi WA, misalnya kalau saya pergi kemana-mana gitu kan, saya bagi nomor telepon, WA itu jadi persoalan. Tinggal saya tuliskan aja pada tanggal sekian, melalui nomor sekian, saya tidak tahu namanya, nggak usah tahu bahwa ada kejadian seperti ini. Contoh lah yang terakhir,
Kan saya kira kita semua tahu tentang Samsat di Samosir. Setuju. Itu sebentar tadi. Saya kira tahu. Saya kira tahu itu, udah tahu Ya, kan. saya Nah, sering sekarang, bawakannya Pak dalam berita. nah, jadi misalnya kalau itu kita, loh itu udah ditangani kok enggak. Baru begitu kejadian, saya bilang sama pimpin, saya lapor sama Bapak, kami turun Pak, izinkan kami turun. Nah, saya terus baru saya telepon kabarnya, apa yang sudah Anda lakukan, laporkan segera. Nah, tadi juga saya bilang Anda datang ke kantor, terus kami turun gitu. Tidak puas hanya dengan mendengarkan laporan dari Sianu-Sianu, enggak begitu. Tadi beliau akan ada perhatian dari daerah, kabupaten itu, saya bilang layani dengan baik, sampaikan bahwa kami sudah berbuat akan seperti ini gitu loh. Jadi itu contoh baru, apalagi yang terakhir ini, misalnya tentang ada perhatian terhadap pembangunan tertentu, saya nggak sebutkan, itu juga kami turun juga gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengurusi kepentingan Pemprov, tapi juga mendahulukan kepentingan masyarakat karena memang tidak bisa dipungkiri ada juga aparatur ini yang merasa berhasil, Setuju. merasa berkuasa, merasa mumpung. Punya andil. Itu jadi ada juga itu. Nah, itu kita selalu kemukakan. Dan pusat-pusat pemerintahan seperti itu yang kami datangi. Baik. Langsung kami datangi. Misalnya kayak vaksin kami datangi, terus rumah-rumah sakit kami datangi. Ada persoalan dan tidak perlu pakai jadwal. Baik Pak Lasro, mengingat bahwa saya lihat kerja keras Anda dan juga Pak Gubernur ini sangat-sangat efektif sekali untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik ini. Mengingat bahwa kinerja ASN ini juga hingga sampai ke daerah juga harus kita perhatikan dalam memberikan pelayanan publik. Seperti apa pengawasan dan juga strategi dari Inspektur Provinsi Sumatera Utara ini untuk melihat dan mensupervisi keadaan yang sebenarnya di lapangan, Pak? Jadi, apakah ada punishment langsung jika dapat suatu masalah? Iya. Jadi pada waktu, contoh saja, memang tidak bisa dipungkiri karena saya waktu itu 2 jabatan. Pada 2022 itu ada pelantikan 400 sekian kepala sekolah. 100 sekian itu terpaksa tidak ikut lagi. Setuju. Itu berdasarkan satu komitmen Pak Gubernur, terus baru kita ke lapangan, kita lihat selesaikan 120 sekian kalau nggak salah. Baik. Baru itu contoh. Baru akhir-akhir ini ada yang mencoba-coba menyakiti masyarakat. Terus ada juga pejabat yang kantornya kotor, ada juga yang baca, itu juga sampai hal sepele itu juga Anda perhatikan kita ya? selesaikan Pak. Jadi, nah terus bagaimana caranya sekarang memastikan Pak Gubernur hadir, kami Pak Gubernur bersama KPK hadir, terus saya juga hadir di kabupaten kota mengumpulkan eselon 2, camat, lurah, kepala desa, kepala sekolah, puskesmas, kita kumpulkan, kita kasih tahu, kita kasih data Pak kepada bupati wali kota itu, ini loh data Bapak Ibu loh. Jadi kan sangat takut kita Bang kalau misalnya para pejabat ini dimanapun begitu ABS aja, nggak dikasih data, akhirnya nggak. Dan saya sebutkan kota Nila, salah satu saya ke situ, saya sebutkan data, dia besoknya langsung dikumpulin reposisi itu orang-orang. Wow. Memang harus begitu. Harus seperti itu ya Pak? Lalu misalnya kayak kita ini kaya, tapi kaya ini kan harus berupa uang dan barang. Barang itu telantarkan, mobil telantarkan. Sekarang saya masuk Pak pemeriksaan khusus mengenai ketaatan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Setuju. Pak. Masuk kita Pak. Karena saya kok suruh masyarakat bayar pajak sementara saya kagak gitu loh. Di mana contoh? Padahal kita makan dari masyarakat. Kami masuk Pak sekarang. Yang terakhir Pak, termasuk kantin di sekolah. Kita masuk sekarang. Tentu saya izin Pak Gubernur. Dari masuk nggak boleh Rp1 pun itu memanfaatkan barang milik negara. Ya harus masuk ke negara, nggak boleh masuk kantong siapa-siapa, nggak boleh. Sampai seperti itu Pak. Dari 1.000 kalau walaupun dia hanya 1.000 pergunakan tanah 10 meter Rp1.000, nah kalau 1 juta berapa duit? Udah bisa bangun sekolah, sudah bisa. Baik. Apa lagi itu udah bisa Pak. Baik Pak Lasro. Termasuk Pak, contoh nih, termasuk kamar mandi kami cek Pak. Baik, sangat transparansi sekali. Nah, lantas dari Profesor Iskandar ini terkait apa sih sebenarnya manfaat dari tata kelola pemerintahan yang baik yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat, singkat dan padat, Prof? Ya, jadi itu tadi Pak ya, bicara manfaat apa sih tata kelola ini manfaatnya bagi masyarakat? Yaitu tadi segala keluhannya dapat ditanggapi, kemudian juga layanan semakin baik berdasarkan prinsip pelayanan publik, Pak, yaitu. Baik. Kalau secara pembangunan fisik dan non fisik yang hadir di Sumatera Utara seperti apa Anda lihat? Ya kalau berkaitan dengan hal itu ya pelayanan secara langsung terhadap keluhan mereka Pak ya. Jadi keluhan mereka itu
setidaknya seluruhnya bisa di-cover gitu ya oleh para para pemberi jasa pelayanan publik ini gitu. Baik Pak Profesor dan juga Pak Lasro, mengingat waktu kita juga terbatas, sebenarnya apa sih yang ingin Anda suarakan terkait tema kita, yakni perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2019 hingga Maret 2023 di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan juga membuka perspektif luas pada masyarakat bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini sudah bekerja keras untuk mewujudkan pelayanan yang publik, pembangunan non-fisik dan juga fisik yang secara merata ya Pak, baik ke 33 kabupaten dan kota. Silahkan singkat dan padat dari Profesor terlebih dahulu. Ya, jadi yang kita inginkan dari pelayanan publik ini adalah kita harus berubah gitu ya, dan juga kita harus mengikuti tren dunia ya, di mana OECD itu sendiri di tahun 2010 sudah mendeklarasikan gitu ya, bahwasanya good governance, good government itu harus dilaksanakan di negara-negara yang menandatangani fakta OECD, yaitu termasuk juga Indonesia. Nah, Indonesia salah satunya adalah diwakilkan oleh pemerintah Sumatera Utara ya, sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, ini bukti gitu ya, sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan publik ya yang dideklarasikan dalam OECD di tahun 2010 tersebut. Baik, kini giliran Pak Lasro untuk menyuarakannya. Seperti apa singkat dan padat Pak Lasro? Pemprov Su meyakini bahwa Sumatera Utara bisa unggul bersama kita laksanakan tata pemerintahan yang baik, yang berpihak pada kepastian hukum, kepentingan umum, keadilan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi. Tapi yakin dan percaya bahwa Sumatera Utara ini merupakan mozaik yang bisa kita ukir seindah-indahnya untuk Indonesia dengan tangan-tangan yang bersih. Terima kasih. Baik, sebelum penutup, apakah kita bisa bersaing dengan provinsi lain Pak? Jawabannya? Yes, sekarang kami buktikan sekarang. Nah, pemirsa, itu dia tadi penguatan statement dari Bapak Lasro Marbun selaku Inspektur Provinsi Sumatera Utara, dan juga ditambah dengan tadi pandangan dari Profesor Dr. Iskandar Muda SE MSI AK selaku Guru Besar dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik terkait tema yang sangat menarik sekali, yakni perwujudan tata kelola pemerintah yang baik tahun 2019 hingga Maret 2023 pada lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan tentunya acara Ruang Publik ini bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Semoga tema yang kami persembahkan ke hadapan Anda tentunya dengan kehadiran narasumber-narasumber yang kompeten dan hebat ini membuka perspektif luas kita untuk turut andil dalam pengelolaan pemerintahan yang baik ini. Boleh berkomentar, boleh mengkritik, tapi dalam hal yang substansial dan juga dengan cara yang bijak. Akhir kata pemirsa, demikian informasi dan juga diskusi yang menarik ini dalam Ruang Publik ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lasro Marbun dan juga Profesor Iskandar Muda atas waktu dan juga kesediaannya bisa berbagi dengan kita, dan kami ucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.